welcome back to our channel. Keluarga Masa Gitu kembali lagi. Di episode kali ini kami akan menjelajah Geopark Ciletuh, Sukabumi. Kami akan mendatangi curug yang airnya jernih banget. Katanya sih satu-satunya curug terjernih di kawasan ini. Kami juga akan menyeberang pulau dan bermain di pantai yang ombaknya aman banget buat bermain anak-anak. Padahal masih di wilayah Geopark Ciletuh loh. Malamnya kami juga akan menginap di cottage yang pemandangannya juara banget. Buka gorden langsung disuguhi pemandangan air terjun yang super cantik. Besok paginya kami juga akan trekking ke curug-curug yang terkenalnya di sini. Sorenya, sebelum pulang, kami mencoba paragliding atau paralayang. Wah, ini pengalaman yang gak terlupakan. Oke deh teman-teman Masa Gitu, kita lihat aja yuk videonya sampai habis. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Selamat pagi. Kali ini kami berangkat sekitar jam 5 pagi dari Jakarta. Dan tujuan kami kali ini adalah Sukabumi. Tepatnya di Geopark Ciletuh, Sukabumi. Teman-teman ada yang udah pernah ke sana? Kami berangkat dengan menggunakan kendaraan EV kami yang sudah kami cas full 100% dan bisa untuk sekitar 450-an kilometer. Jadi rencananya kami akan ke Sukabumi dan kembali lagi ke Jakarta tanpa harus ngecas. Nah, kami berangkat pagi-pagi sekali biar puas karena kami explore Geopark Ciletuh ini hanya 2 hari 1 malam dan kami ingin mengunjungi beberapa tempat di sana. Jadi biar lebih puas, kami berangkatnya dari pagi-pagi sekali. Dan suasana di tol Sukabumi memang indah ya. Bisa kita lihat pemandangannya, di sebelah kiri ada Gunung Pangrango dan di sebelah kanan ada Gunung Salak. Dan kalau teman-teman beruntung seperti kami kali ini, kami melihat ada kumpulan kabut pagi dari pinggir tol. Sebenarnya kami udah lewat tol ini beberapa kali, tapi ini pengalaman pertama kami melihat ada kabut dari tol Sukabumi. Nah, ini kami sudah sampai di gerbang tol Parungkuda yang merupakan gerbang tol terakhir untuk masuk ke kota Sukabumi. Lalu setelah ini pilihan jalannya ada 2 cabang. Teman-teman bisa lewat Kelapa Nunggal Cikindang atau jalur satunya lagi yang kami lalui adalah Cikembang Bakbagan. Nah, kami ini sebenarnya saat berangkat lewat Cikembang Bakbagan. Tapi ketika pulang kami lewat Kelapa Nunggal Cikindang. Cuman kalau dari kami sendiri, prefernya setelah melewati kedua jalur itu lebih nyaman lewat Cikembang Bakbagan. Jalannya terasa lebih besar, juga bagus, tidak rusak dan bolong-bolong. Memang ada sih di satu bagian jalannya agak rusak, tapi bukan yang masalah banget. Bahkan mobil kami yang rendah pun bisa lewat. Nih kayak ginilah kurang lebih rusaknya. Terus di sini juga ada toilet umum yang pemandangannya cantik ya. Menurut kami sih rute ini rute yang nyaman untuk dilalui. Setelahnya nanti akan nyambung lagi di jalan Bakbagan Jampang Kulon. Nah, ini udah 1 jalur lagi. Dan teman-teman bisa ikutin aja jalurnya melewati pinggiran pantai lewat jalan Geopark Pelabuhan Ratu. Nah, di situ pemandangannya udah cantik banget. Terus juga jalannya bagus, nggak terlalu luas tapi bisa dilalui 2 arah. Terus juga di sini ada beberapa jalan yang masih buka tutup karena lagi dibuat jembatan permanen. Cuman memang belum ini ya, kayak ketika kami lewat tuh jalurnya kayak bunyi gredek-gredek gitu. Jadi besinya tuh kayak sebenarnya aman tapi kok feelingnya agak nggak secure gitu. Cuman ternyata aman. Nah, destinasi pertama yang akan kita kunjungi sebenarnya adalah Curug Cantik yang super jernih. Tapi sebelumnya kita mau sarapan dulu di warung yang kami lewati. Ada Gapura Bali. Teman-teman bisa pesan kopi, teh, dan juga Indomie. Sarapan sambil memandangi lautan lepas pantai selatan. Wah, seru. Selesai sarapan murah meriah dan perut kenyang, kami melanjutkan perjalanan ke Curug Larangan. Jaraknya tuh cuma sekitar 6 menitan dari Warung Ajeng untuk sampai ke Curug Larangan. Nah, sebenarnya udah ada parkiran juga di bagian dalam. Hanya
jalannya tuh agak kecil, kami nggak pede aja sih bawa mobil untuk masuk. Jadi kami balik lagi, parkir mobil kami di luar di bagian pos ronda. Kemudian kami jalan ke dalam. Nggak terlalu jauh ternyata, dan kami bisa sambil menikmati alam. Mungkin sekitar 10 menitan jalan ke parkiran Curug Larangan dari pos ronda di depan jalan. Opsi lainnya juga, teman-teman bisa mencegat motor-motor warga yang keluar masuk dan menanyakan jasa ojek untuk mempersingkat perjalanan ke parkiran Curug Larangan ini. Sampai juga di area parkiran Curug Larangan. Di sini tuh sebenarnya parkirannya gede banget dan banyak warung-warung warga di sekitar parkiran. Nah, ini kita lanjut aja masuk ke area trekking untuk mencapai si Curug Larangan ini. Gak jauh dari awal jalur trekking, kita harus menyeberangi sungai kecil yang sebenarnya awalnya ada jembatannya, tapi jembatannya itu ambruk terkena arus. Rasa airnya tuh seger banget. Untuk jalur trekkingnya sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Terus juga aman banget buat pemula karena kebanyakan jalurnya itu datar. Gak ada jalan yang susah-susah juga, dan di sepanjang jalan, di kiri kanan jalan, kita bisa menikmati alam yang cantik banget. Ada aliran sungai juga di sini, yang sungainya cukup lebar, tapi arusnya tidak besar. Jadi bisa juga nih anak-anak main air di sini. Ini juga kami sempat nyoba turun ke area sungainya untuk main air sebentar. Baru di sini aja airnya udah kelihatan jernih dan bersih banget ya. Total perjalanan sebenarnya nggak nyampe 15 menit, ya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit paling lama. Lalu ini jalan tersulitnya menurut kami. Sebenarnya bukan sulit sih, tapi memang jalannya itu turunannya agak terjal. Cuman kalau kering dan gak habis hujan kayak kemarin kami kesana sih aman-aman aja. Ini kami nyasar guys, harusnya gak usah lewat jembatan ini. Tinggal lurus sekitar 3 menitan lagi udah bisa sampai ke loket Curug Larangan. Bener. Apa? Daftar. Oh iya, ini Kalau satu. jalan aja. Pakai aja ya. 10.000. Bisa berenang gak sih? Bisa berenang. Tapi arusnya kenceng aja ya? Kencang kalau yang buat anak-anak di belah kiri aja. Kalau ngejalan yang di air terjunnya? Iya, jalan. Kalau yang air terjunnya berapa meter? Ke 10 meteran lah. Langsung 10 meter apa dari dangkal dulu? Dari turunnya 10 meter ke dalam. Oh, dari awal masuknya itu langsung 10 meter? 1.000 per orang. Buat yang dewasa aja. Oh, dewasa aja. Bagian dalam 1.000 ya? 10 meter. 1.000 ya? Dari loket tinggal turun tangga aja, udah deh nyampe, nggak jauh kok. Terus di sini juga ada warung-warung, jadi kalau mau jajan pop mie atau jajan perbekalan bisa banget. Lalu untuk tempat bermain airnya sebenarnya ada beberapa bagian. Yang utamanya tentu aja di bagian yang curugnya. Tapi untuk anak-anak kalau mau aman bisa banget main di genangan-genangan aliran air sungainya ya. Selamat datang di Curug Larangan. Yang jadi daya tarik utama di curug ini selain airnya yang sangat jernih, juga ada ayunannya gitu. Jadi rasanya dreamy banget main ayunan di bawah pohon dengan memandangi si air terjun Curug Larangan ini. Sekarang kita rasain yuk kesegaran dan kejernihan airnya. Wah, berendam di Curug Larangan ini, aduh rasanya seger banget sih. Dingin, tapi nggak yang bikin kedinginan gitu. Jadi rasanya refresh banget ke badan. Bener-bener kayak air pegunungan. Terus kenapa sih dibilang Curug Larangan? Curug Larangan ini punya mitos yang dibuat oleh leluhur-leluhur zaman dulu. Karena memang katanya untuk kesini tuh medannya agak ekstrim. Tapi ya karena larangan itu jadinya terjaga banget nih kebersihannya di sini. Terus karena kami berendam persis di depannya air terjunnya, jadi kerasa banget nih debit airnya yang memang agak berarus, agak lumayan bikin kami terombang-ambing, tapi tetap seru deh. Kalau mau lebih nyaman, memang bisa di pinggir-pinggirnya nih, di sebagian kanan atau di bagian kiri dari si air terjun, karena di situ berarus tapi nggak yang langsung kena terpaan anginnya juga, jadi masih nyaman.
Terus sebaiknya kalau mau datang ke Curug Larangan ini, datanglah di pagi hari. Mereka buka dari jam 9 kalau nggak salah. Kalau pagi-pagi itu masih sangat sepi ya di curugnya. Cuman menjelang jam makan siang sampai ke sore hari itu tuh mulai ramai berdatangan orang-orang. Gimana? Seru nggak Curug Larangan? Seru banget ya? Kalau teman-teman ke daerah Geopark Ciletuh, wajib banget mampirin juga nih Curug Larangan ini. Sekarang kita ke lokasi berikutnya. Yuk! Destinasi berikutnya yaitu Pantai Palangpang. Dari Curug Larangan sebenarnya butuh sekitar 38 menit untuk mencapai ke area ini. Cukup jauh memang, dan jalannya tuh kan berliku-liku banget. Tapi kita terdistraksi selama perjalanan ke sini dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Lalu di sini sebenarnya juga banyak kayak warung-warung lokal yang menjual makanan-makanan laut. Sebelum main ke pantai, kami juga habis makan siang di salah satu warung. Teman-teman bisa pilih aja. Oh ya, di sini tuh ada parkiran yang luas di Pantai Palapang ini. Terus juga ada signage, ada tulisan Geopark Ciletuh. Jadi kalau teman-teman mau foto ala-ala yang ada tulisan Geopark Ciletuhnya, bisa di pantai ini. Selesai makan siang, kami mau nyebrang ke Pulau Kunti sebenarnya. Salah satu titik penyeberangannya dari si Pantai Palangpang ini. Dan saat kami ke sana, pantainya tuh benar-benar kotor ya. Jadi banyak ranting-ranting. Nggak tahu terbawa dari mana. Apakah dari aliran air terjun dan sungai, atau dari pulau lain ke pulau ini. Karena ada beberapa sungai juga yang langsung bermuara ke pesisir pantai ini. Misalnya Sungai Cimarinjung, Cikanteh, dan juga Ciletuh. Tapi yang jelas di sini sekarang sepanjang pesisir pantainya itu banyak sampah juga, selain banyak potongan-potongan kayu. Terus juga airnya di sini tuh coklat banget karena katanya ada penambangan emas ilegal juga. Ada yang ilegal, ada yang legal. Pokoknya di sini ada penambangan emas yang membuat air pantai di sini kecoklatan, keruh gitu. Terus ini lumayan jauh juga ya. Seingat kami tuh waktu dulu kesini nggak separah ini sih kondisinya. Padahal sebenarnya Pantai Palangpang ini indah loh kalau memang bersih. Karena kita juga bisa lihat air terjun dari pantainya gitu. Jadi sebenarnya indah. Tapi sayang sekali pencemaran lingkungan itu udah seburuk ini loh teman-teman. Terus air keruh coklatnya juga itu udah sampai ke tengah lautan gitu. Cukup lama kami berada di air pantai yang coklat keruhnya ini, sampai ke perbatasan yang udah nggak terlalu coklat seperti di pinggir pantainya tadi gitu. Cuman ya masih tetap keruh sih, sedih banget kondisinya. Lalu Pulau Kunti ini sebenarnya masih berada di bagian daratan Pulau Jawa. Cuman memang untuk mencapai ke Pulau Kunti ini butuh nyebrang dengan kapal nelayan. Karena mungkin akses daratnya kami nggak tahu deh, apa emang nggak ada akses darat ke sana atau memang susah aksesnya. Dan kami nggak tahu ya kenapa sebutannya Pulau Kunti gitu, kayak sesuatu yang terpisah dari Pulau Jawa, padahal masih satu bagian daratan dengan Pulau Jawa. Nah, kalau namanya sendiri Pulau Kunti, sebenarnya karena di pulau ini tuh ada goa karang gitu. Jadi setiap ada ombak besar masuk ke celah-celah goanya, muncullah suara yang suaranya itu kayak ketawanya kuntilanak. Gimana ya, kayak hihihi, mungkin kayak gitu ya. Jadi tersebutlah pulau ini adalah Pulau Kunti. Dan Pulau Kunti ini sendiri sebenarnya bukan pulau yang berpenduduk, nggak ada yang tinggal di sini. Jadi masih kawasan cagar alam juga, masih ada hewan-hewan liarnya juga kayak rusa dan mungkin babi hutan. Terus di sini juga ada spot snorkeling sebenarnya. Tapi ya memang standar lah di sini, batu karangnya juga nggak yang bagus-bagus amat. Cuman waktu kami kesini pun sebenarnya ini arus bawah air lautnya itu lagi kencang. Jadi pasir-pasir yang di bawah lautnya itu lagi naik dan bikin airnya semakin keruh, nggak kelihatan apa-apa. Terus juga ini sebenarnya kapalnya ini sewanya bisa private, tapi bisa gabungan juga sama orang lain. Harganya itu kalau private Rp400.000 per kapal, sampai puas sih katanya. Cuman yang agak uniknya di sini, jadi walaupun private, tapi di daratan Pantai Palangpang ada tamu lain yang mau diantar. Jadi bisa banget tuh kayak kita di drop dulu di Pantai Kunti, terus si perahunya ini pergi dulu
jemput tamu lain di Pantai Palangpang, terus ngantar lagi mereka snorkeling, baru jemput lagi kita ke Pulau Kunti, baru nanti kita kembali sendiri-sendiri ke Pantai Palangpang tadi. Jadi memang mereka kayak memanfaatkan momen-momen menunggu wisatawan untuk menjemput dan mengantar tamu-tamu lainnya. Mungkin dari sisi pengunjungnya tuh kayak kalau kita mau udah selesai, jadi kita harus nunggu dulu gitu. Padahal kan judulnya private ya. Selamat datang di Pulau Kunti. Seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini juga ada warung-warung lokal. Jadi kalau mau pesen pop mie atau mau beli kelapa batok, itu bisa banget. Terus di sini menikmati sore hari sambil menunggu sunset, sambil anak-anak main pasir. Kita juga bisa jalan-jalan ke sekeliling pulaunya. Nanti kita lihat ya di pulaunya ini ada apa aja. Oh iya, sebenarnya untuk nyebrang dari Pantai Palangpang ke Pulau Kunti ini hanya membutuhkan 15 menit aja. Tapi kan tadi kita mampir dulu nih ke tempat snorkeling, dan di sana dikasih waktu untuk snorkeling itu sekitar 15 menitan. Nanti baru di Pulau Kunti bebas mau main berapa lama. Mau sampai sunset atau sampai malam pun aman, karena penyeberangannya juga aman sampai malam. Main ke pantai pasir putihnya Pulau Kunti tuh kayak ngeliat pantai yang di zaman 10 tahun yang lalu gitu loh. Kayak asri, terus juga sederhana tapi indah. Layak banget deh untuk dinikmati. Di pantai Pulau Kunti ini juga ada ini ya, kayak penyatuan air payau atau air tawar dengan air laut gitu. Jadi kayak ada genangannya yang kemungkinan bisa juga kayak muara sungai-sungai di sekitar situ, atau juga kayak air resapan dari tanah. Terus Pulau Kunti ini sebenarnya berada di semenanjung area hutan Suaka Marga Satwa Cikepuh atau Cagar Alam Cibanteng. Dan batu-batuan yang ada di sini tuh sebenarnya bekas lava gunung api di masa lalu, yang usianya itu diperkirakan antara 55 juta tahun sampai 65 juta tahun yang lalu. Terus kita sebenarnya bisa trekking ke Goa Kuntinya itu. Jaraknya sekitar 15 menitan jalan ke sana, tapi karena lagi pasang, kami memilih nggak trekking dan menikmati suasana dari pinggir pantai aja. Ada yang mancing deh di situ, tapi dia nginep ternyata. Mereka nginep di sana. Mungkin pakai tenda. Jadi kayak kemungkinan orang-orang sini yang mancing ikan. Gitu. Bye Pulau Kunti. Terima kasih. Goanya tuh. Oh iya, bye goanya. Nah, itu dia Pulau Kunti. Gimana menurut teman-teman? Cantik nggak sih pulaunya? Sekarang kita mau kembali ke Pantai Palangpang, terus mau menuju ke penginapan. Nah, penginapannya ini juga, aduh keren banget sih. Ikutin terus perjalanan kami ya. Oh, kelihatan kan coroknya ada 2. Yang itu lupa tadi namanya apa, Cimanjirnya, Ciman apa gitu. Terus kalau yang ini yang Sodong. Nah, itu yang mau kita tuju nanti malam ini penginapannya. Curug Sodong. Sekarang kita di perjalanan untuk menuju ke penginapan. Penginapannya namanya Ciletuh Hills. Sebenarnya nggak terlalu jauh ya jaraknya dari si Pantai Palangpang tadi. Mungkin sekitaran 20 menitan. Ini 400 meter lagi menuju penginapan Ciletuh Hills. Sebenarnya tuh arahnya ke Curug Sodong, karena emang kayak bersebelahan gitu sih Ciletuh Hills ini sama Curug Sodong. Cuman ya emang udah malam, nggak kelihatan juga sih view-nya. Perjalanannya nggak kelihatan apa-apa, tapi nanti kita coba lihat penginapannya ya. Nah, sampailah juga di Ciletuh Hills. Yeay. Teman-teman, ada yang udah pernah nginep di sini nggak sih? Iya, malam. Jadi sebenarnya ini penginapan incaran kami sejak 3 tahun yang lalu. Cuman memang baru kesampaian datang ke sini. Dan nggak expect banget ternyata, aduh terawat banget ya walaupun udah lama. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol dulu sama A-nya karena mau check in sekalian mau pesan untuk makan malam ke kamar dan juga paket trekking besok pagi ke Curug Sodong dan juga ke Curug Cikanteh. Kalau ini area resto ya. Besok pagi kita akan sarapan di sini nih. Ini juga pemandangannya asli deh. Kalau pagi tuh cantik banget. Lalu di sini ada beberapa tipe kamarnya. Ada tipe lodge, ada juga exclusive lodge. Terus ada kabin family, glamping, exclusive cabin,
Yang ada jacuzzinya itu tipe glamping dan juga exclusive lodge. Untuk tipe lodge itu semuanya ada di bagian atas, jadi dari lobby tadi naik ke atas, sedangkan untuk yang kabin itu agak ke bawah letaknya. Yang kamar kami ini tipe lodge Sodong, karena pemandangannya langsung ke Curug Sodong. Nanti diantarkan ya makanannya ya? Oke, nanti kalau udah ready tolong langsung antar aja ya. Makasih. Sekarang kita room tour yuk. Mana sih tuh? Ini shower, toilet ini buat shower. Ada buat lemari-lemari, naruh barang. Wah, udah lengkap ya ternyata ya. Sikat gigi dan lain-lain. Ini harganya 1, berapa kemarin ya? 1,3 kalau nggak salah. Nih, toilet. Jadi terpisah biar nggak bau. Ini ada tempat tidurnya 2, queen size. Terus ada meja makan. Ini sih. Terus di sini juga ada balkoninya ya, dan ada sunbed. Terus pemandangannya di sini tuh sayang banget udah malam nggak kelihatan. Kita lihat besok pagi ya. Lalu ini menu room service yang bisa dipesan selama menginap di Ciletuh Hills. Selamat pagi. Nah, ini dia pemandangannya dari depan kamar. Udah kelihatan. Ada curug 3 tumpuk di sini, dan yang paling bawah itu Curug Sodong. Wah, indah ya. Kalau best view-nya apa itu tergantung selera sih. Cuman kalau kami sudah sangat-sangat puas dengan Lodge Sodong. Pemandangannya beneran asik banget. Tapi memang kami kemarin itu nggak kebagian yang tipe ada jacuzzinya karena udah penuh. Nanti kapan-kapan mau cobain lagi nginep di sini yang tipe jacuzzi yang exclusive lodge. Ini nyaman banget sih kamarnya. Terus juga dari fasilitas juga lengkap banget, asli deh. Kayak hair dryer, terus segala amenities itu tuh udah ada. Di sini juga AC-nya ada 2, nggak tahu kenapa. Padahal udah dingin. Kami sih cuma pakai salah satu aja. Dan ini suasana pagi di Lodge Sodong. Berangin, tentram. Aduh, damai banget nginep di sini. Kayaknya memang nggak cukup deh kalau cuma semalam. Karena beneran relax banget sih di sini. Bener-bener healing yang sesungguhnya. Terus juga semalam tuh cukup banyak bintang loh. Tapi memang sulit ke capture di video. Terus view sebelah kirinya ini adalah Pantai Palangpang yang kemarin kita nyebrang ke Pulau Kunti. Untuk reservasi kamar bisa langsung masuk dari www.ciletuhhills.com. Bookingnya juga dari sana, nanti udah diarahin langsung untuk pembayaran sampai selesai. Ini pemandangan dari depan lodge kami, Lodge Sodong. Mau jalan dulu ke tempat breakfast, ke restoran. Restorannya kalau pagi hari ternyata seindah ini ya pemandangannya. Kalau untuk breakfastnya sendiri di sini bukan buffet ya, di sini tuh a la carte. Terus anak-anak juga dapat sarapan juga ternyata. Jadi kami dapat sarapan itu 4 packs. Abis makan kita mau langsung jalan ke Curug Sodong dan juga Curug Cikanteh. Nah, ini pemandunya, kita ditemani sama Ayandi yang juga rekanan dari si penginapan Ciletuh Hills. Dari parkiran ke arah Curug Sodong ada tipe-tipe kabin dari Ciletuh Hills ini. Kalau view-nya kayaknya mereka nggak dapat view deh. Lalu dari Ciletuh Hills ke parkiran Curug Sodong tuh paling cuman jalan 3 menitan udah sampai deh. Dan kalau dulu parkirnya tuh katanya bisa langsung di depan Curug Sodongnya. Dan udah ada loket juga. Teman-teman bisa lihat harga untuk masuk ke Curug Sodong ini di sini. Kalau kami sudah include ternyata dari harga paket trekking yang 400.000. Jadi udah nggak perlu bayar apa-apa lagi untuk retribusinya. Nah, ini dia Curug Sodong dari atas. Nanti setelah dari Curug Cikanteh kita akan turun juga lebih dekat ke Curug Sodong. Ini air terjunnya katanya 20 meteran. Nah, kalau sekarang kita mau ke Cikanteh, tingginya 100 meter, jadi tinggi banget. Kalau yang kemarin larangan juga kurang lebih segini, 20 meteran. Sesodong. Sodong. Kita ke Cikanteh, penasaran nggak sih? Ya, Cikanteh tahu. Ini Sodong, ini itu Curug Ciatel namanya, yang kecil itu. Oh, jadi yang bawah Sodong, yang tinggi Ciatel. Yang empat lagi kita mau tuju itu Cikanteh. Sekarang kita mau OTW dulu nih ke Curug Cikanteh.
jalannya sekitaran 15 menitan. Sama sih sebenarnya kayak ke Curug Larangan kemarin. Tapi untuk akses jalannya memang Curug Cikante ini terasa lebih sulit. Walaupun nggak yang susah-susah amat, masih bisa dilalui anak-anak. Tapi di sini tuh medannya memang di awal cukup banyak tangga, nanjak. Tapi setelah itu landai. Terus ada juga menyeberangi sungai dengan jembatan bambu. Jujur ini tuh sebenarnya agak deg-degan sih, karena jembatannya juga kecil, ramping gitu. Dan sebelumnya ternyata jembatannya pernah terbawa arus juga di sini. Jadi lumayan deg-degan, tapi ternyata aman. Lalu untuk sampai ke Curug Cikantenya ini ternyata perlu trekking di bebatuan sungai yang kondisinya kering. Mungkin kalau musim hujan dan arus pasang mungkin airnya bisa sampai ke sini. Tapi karena kering jadi masih aman dan masih nyaman untuk dilalui. Tapi memang sih kalau teman-teman bawa anak usia 4 tahun, 5 tahun gitu lebih baik menggunakan jasa pemandu, karena nanti mereka yang akan bantu mobilisasi anak digendong ketika melewati medan-medan yang cukup sulit untuk anak. Kita jadi cukup terbantu dan trekkingnya juga jadi fun. Sebenarnya Curug Cikante ini sudah bisa dilihat dari bagian sini, tapi kalau memang mau lebih dekat dan melihat lebih jelas curugnya, kita harus menyeberangi lagi nih sungainya. Nggak dalam sih, paling sebetis gitu ya, sebetis orang dewasa. Dan dari sini udah tinggal trekking dikit lagi. Cuman memang di area yang dekat dengan curugnya itu karena basah terkena cipratan air terjunnya, jadi batunya tuh licin. Nah, si pemandu kami itu menggunakan sendal-sendal karet kayak Crocs gitu, malah bisa jalan di batu yang basah itu. Cuman kami yang menggunakan sendal gunung ternyata malah lebih merepotkan, licin sekali. Nah, ini dia Curug Cikante. Cantik banget ya, bertumpuk-tumpuk gitu. Sebenarnya kalau lagi musim kemarau bisa juga naik ke bagian atas Curug Cikantenya ini. Karena ini cukup deras airnya, jadi nggak bisa aksesnya untuk ke sana tuh susah. Terus juga kayaknya kalau sama anak bisanya cuma sampai sini aja, karena manjat tebingnya ke atas itu agak-agak susah ya, nggak kids friendly. Cuman di sini juga si Curug Cikante ini warnanya kecoklatan ya, jadi untuk main air tuh agak males. Katanya sih selain karena air keruh karena hujan dari atas, katanya juga karena ada si tambang emas ilegal itu di curug ini, jadi udah kena campuran-campuran buat filtrasi si emasnya. Makanya kalau kami pun nggak menyarankan sih main air di Cikante dan juga Sodong. Nah, ini dia Curug Sodong. Kita mau coba turun ke curugnya. Ternyata kalau dilihat langsung dari dekat itu keren banget deh curugnya. Besar, debit airnya kencang. Terus juga ini cipratan-cipratannya tuh menyegarkan ya, walaupun airnya coklat. Nggak nyangka sih ternyata bagus, beneran deh bagus banget. Dan ini kayak effortless ya, karena turun dari loket udah nyampe gitu, nggak susah-susah trekking yang jauh. Dan ternyata sebesar ini kalau dilihat langsung, karena kalau dilihat dari kamar kemarin kan kayak kecil banget ya. Nah, itu dia perjalanan trekking kami di Curug Cikante dan juga Curug Sodong. Sekarang kami mau menuju ke Bukit Paralayang Ciletuh. Dan di sini tuh tempat nongkrongnya anak-anak muda di sore hari, karena view-nya asik banget. Pemandangan Geopark Ciletuh bahkan Sukabumi bisa dilihat dari atas sini. Selain tempat nongkrong, di sini juga jadi tempat untuk mencoba aktivitas seru paralayang atau paragliding. Buat teman-teman yang adrenalin junkie nih, cobain deh. Ini seru banget. Kebetulan juga kemarin Bunda dan Kakak nyobain si paralayang ini. Kami mikirnya tuh sampai sejam lebih karena ngerasa takut, tapi juga ngerasa pengen dan penasaran gitu. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mencoba paragliding atau paralayang ini
karena habis ngobrol-ngobrol sama pilotnya. Dan Bapak Capung, pilotnya ini udah melakukan aktivitas ini sejak 26 atau 28 tahun lamanya gitu. Jadi udah profesional banget ya. Dan sudah sertifikasi juga. Kemudian untuk alat-alatnya juga mereka impor. Jadi segala alat tuh udah dipastikan aman. Mereka juga mengikuti segala prosedur keamanan yang berlaku. Jadi semuanya sudah dipastikan aman. Ditambah lagi anginnya tuh lagi pas banget gitu. Jadi kalau teman-teman lihat benderanya juga goyang-goyang, tandanya anginnya stabil. Dan ternyata bener banget nih, pas kami nyoba mau take off pun gak perlu susah-susah lari banyak, cukup jalan aja. Terus layar para layangnya ini udah terkembang gitu. Jadi kami tinggal lari dan lompat sedikit. Oke, lari. Nah ini pemandangannya udah cantik banget, udah menjelang sunset. Belum sih, kayak jam 4 sore, 4:30 sore. Jadi udah teduh, nggak panas. Jadi menikmati alamnya juga asik. Lalu kami dipandu oleh Para Layang Ciletuh, nama Instagramnya. Ini juga kami akhirnya memberanikan diri membawa si kakak karena si kakak kepengen banget. Dan hasil ngobrol dengan pilotnya, ada juga anak usia 5 tahun yang kemarin habis terbang. Pemandangannya dari atas, keren banget kan? Jadi konturnya Sukabumi ini emang lumayan lengkap. Mereka punya laut, mereka punya bukit, mereka juga punya air terjun. Terus sawah juga ada. Jadi memang konturnya ini beragam banget. Dan si Bapak Capung ini sebenarnya pilot juga yang bertugas di Gunung Mas Puncak. Menurut beliau sendiri, bahkan kadang kalau orang udah pernah nyobain di puncak, mereka coba lagi di sini saking kerennya. Yang mau coba ini pengalaman gak terlupakan banget sih. Cobain ya kalau kalian mampir ke Geopark Ciletuh. Video lengkap untuk para layang bisa dicek di link di atas ya teman-teman. Videonya dalam format 360, jadi bisa digerak-gerakin. Masih ada deg-degan loh Pak sampai akhir. Tapi udah terlaksana. Tapi iya betul. Udah berani, keren. Nah, berdiri. Ayo kita berdiri. Nah, Ibu. Tadi masih cepet ya landingnya ya, maksudnya? Karena kan dia Anginnya ya? istilahnya downwind, ikutin angin kesini jadi kenceng. Cepet turun. Musta gimana? Seru. That's my baby. Pak, tadi lebar parasutnya berapa Pak? 14 meter. 14 ya? Kalau tadi kita terbang tingginya kira-kira berapa meter tuh Pak? Oh, tadi kira-kira 350, 450-an kurang. 450. Wah. Gimana, seru nggak petualangan para layang kami kali ini? Wah, ini sih pengalaman yang nggak terlupakan banget sih buat kami. Lama kami terbang tadi tuh sampai 21 menitan. Dan sebenarnya masih bisa lebih lama karena memang anginnya tuh lagi bagus banget. Cuman tadi kami memilih landing karena udah dingin, kakinya juga dingin. Harusnya mungkin pakai kaos kaki dan pakai baju yang panjang ya biar proper. Oke deh teman-teman, itu dia perjalanan kami di Geopark Ciletuh selama 2 hari 1 malam. Makasih banyak buat yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Karena ini videonya panjang tapi seru kan? Buat teman-teman yang mau kesana atau udah pernah kesana bisa juga komen dan sharing-sharing di kolom komentar. Nanti kita ngobrol ya. Ternyata sampai sore di sini baru kami akan pulang ke Jakarta. Terus juga kami melewati Puncak Dharma. Kalau teman-teman sempat bisa mampir juga karena pemandangannya juga bagus. Ini kami cuma lihat dari luar. Lalu terakhir kami sempat juga bungkus bekal dari Hotel Laska yang baru itu. Makanannya yang pizza triple cheese kalau nggak salah namanya, itu enak. Pas banget buat jadi bekal di perjalanan pulang ke Jakarta. Oke teman-teman, sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.